Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kembali ya, saya jelaskan untuk yang kedua, karena di abad klasik ini kan terbagi menjadi dua. Ada Daulah Umayyah yang pertama kali berdiri, dan setelah Umayyah hancur kemudian dilanjutkan Daulah Abbasiyah. Nah, yang akan kita bahas sekarang ini adalah Daulah Abbasiyah, yaitu berada pada tahun 750 sampai 1258 Masehi. Nah, ibu kota Daulah Abbasiyah ini berada di Baghdad, Irak gitu ya. Masih ada sampai sekarang nama ibu kotanya. Lalu yang kedua, masa kejayaan ini berada pada masa Harun ar-Rasyid gitu ini ya. Pada masa Harun ar-Rasyid. Kemudian yang ketiga, wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah ini karena di Abbasiyah itu kan masa kejayaan pada masa abad klasiknya ya, menguatkan internalnya, kemudian wilayah kekuasaannya juga sudah luas, maka ini hampir seluruh wilayah itu tunduk kepada Daulah Abbasiyah. Macam-macamnya ada di sini, termasuk sampai ke Konstantinopel, Turki, Spanyol iya, Prancis iya, Madinah, Mesir, Mekah, itu semuanya tunduk. Kecuali, nah ini ada kata kecuali punyanya Andalusia, karena Andalusia ini berdirinya Umayyah II yang waktu itu bisa kabur. Ada salah satu keturunan Bani Umayyah itu bisa mendirikan Umayyah II di wilayah Spanyol. Nah, Andalusia ini salah satu wilayah yang ada di Spanyol gitu, tapi wilayah lain yang tidak termasuk Andalusia yang ada di Spanyol itu semuanya tunduk ke Daulah Abbasiyah gitu. Lanjut, untuk kemajuan Abbasiyah ini ada beberapa kemajuan. Yang pertama yaitu Khalifah Al-Ma'mun, anak dari Khalifah Harun, itu membuat perpustakaan Bait Al-Hikmah namanya. Kapan waktu itu saya sudah sempat menjelaskan ya, Bait Al-Hikmah itu isinya perpustakaan, pusat pemerintahan, observasi gitu ya, observatorium itu. Nah, di Bait Al-Hikmah itu juga tempatnya penerjemahan karya-karya, baik itu yang berasal dari Yunani, India, semuanya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, ini bisa kalian lihat di buku paket kalian halaman 178 ya. Buku paket halaman 178 itu tentang hasil karya Bait Al-Hikmah itu. Dilanjutkan untuk bidang keilmuan yang lain gitu ya, yang muncul pada masa Abbasiyah itu ada filsafat Islam, fikih, ilmu tasawuf, kedokteran, sejarah, seni, astronomi. Nah, ini semuanya berkembang sangat pesat keilmuannya. Nah, nanti siapa-siapanya akan kita bahas lebih lanjut lagi. Kemudian yang kelima, di sini ada sebab kemunduran Daulah Abbasiyah gitu. Kenapa sih kok Abbasiyah bisa hancur? Ini disebabkan oleh 4 faktor. Yang pertama, naiknya kerajaan Turki. Nah, nanti di abad pertengahan itu ada 3 kerajaan Islam gitu. Kesultanan Mamluk. Jadi yang di Turki itu namanya Kesultanan Mamluk. Kemudian yang kedua adalah diserang oleh Hulagukan, bangsa Mongol. Ini adalah bangsa India. Gitu. Terus yang ketiga, esensi agama Islam sudah mulai luntur karena para pemimpinnya ya seperti yang sudah kalian tulis juga ya, kemundurannya karena banyak pemimpin Islam yang lupa akan kepemimpinannya, lupa akan agama Islamnya, imannya tidak kuat sehingga memunculkan perilaku-perilaku yang negatif, minum khamar, foya-foya gitu. Ini esensi agama Islamnya sudah mulai luntur. Isinya hanya bagaimana merebut kekuasaan, bagaimana mendapatkan harta sebanyak-banyaknya, kenikmatan duniawi gitu. Lalu yang keempat, di sini ditemukan mesin cetak di Eropa. Jadi yang Muslim itu masih manual gitu ya, mesinnya, percetakannya masih manual. Di Eropa itu sudah bisa menemukan mesin cetak. Jadi mesin cetak milik Islam ini sudah digantikan oleh mesin cetak yang ada di Eropa, dan itu membuat kemunduran pada umat Islam gitu. Nah,
selanjutnya ini berada pada masa abad pertengahan gitu. Untuk masa abad pertengahan saya lanjutkan ke video selanjutnya saja. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.